Hasbi Rahmah dari perwakilan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Wali Songo. Ini sebuah bukti tentang hakikat cinta yang Allah contohkan melalui kehidupan Rasulnya. Matahari semakin tinggi, tetapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup rapat. Sedang di dalamnya, Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba, dari luar pintu terdengar seorang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" Tanyanya pelan. Tapi Fatimah tidak mau mengizinkannya masuk. "Maaf, ayahku sedang demam," kata Fatimah sambil membalikkan badan. Lalu menutup pintu. Kemudian Fatimah kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Aku tidak tahu, wahai ayahku. Sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan jiwa, seolah-olah seluruh sudut wajah anaknya itu hendak dikenangnya. "Ketahuilah nak, dialah yang menghapus kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut," kata Rasulullah. Fatimah menahan ledakan tangisnya. Ia tidak menyangka ayahnya akan meninggalkannya untuk selamanya. Malaikat maut telah datang menghampiri. Rasulullah pun menanyakan kepada Jibril, tidak menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah siap menyambut ruh kekasih Allah di atas langit dunia. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanyanya Rasulullah dengan suara amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi semua penjelasan Jibril itu tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan dan tanda tanya. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan padaku, bagaimana nasib umatku kelak?" tanyanya Rasulullah sambil mengkhawatirkan umatnya. "Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, Kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad. Mereka kelak berada di dalamnya," kata Jibril meyakinkan. Detik-detik wafatnya Rasulullah semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugasnya sebagai malaikat pencabut nyawa. Perlahan-lahan ruh Rasulullah ditarik oleh Israel. Ketika itu tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimpah peluh dan urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Perlahan siran Rasulullah mengadu. Fatimah hanya mampu memejamkan matanya, sementara Ali yang ada di sampingnya menunduk semakin dalam. Sementara Jibril memalingkan muka. "Jika kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapa yang sanggup melihat kekasih Allah merasakan sakaratul maut?" kata Jibril. Sesaat kemudian terdengar Rasulullah
memaki karena sakit yang tidak tertahan lagi. Ya Allah, sungguh dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua maut ini kepadaku. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetak seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali pun segera mendekatkan telinganya. Usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutup wajahnya dengan tangannya. Sementara Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, ummati, ummati. Tidak terdengar lagi suara dari bibir Rasulullah yang mulai pucat itu. Manusia pilihan Allah itu menghembuskan nafas terakhir di saat beliau memanggil umatnya. Fatimah dan semua sahabat larut dalam lautan tangisan yang mendalam. Mereka hanya bisa melihat tubuh yang selama ini memancarkan cahaya itu tidak bergerak lagi. Rasulullah telah pergi, meninggalkan kita sendirian. Keluh para sahabat di sela-sela tangisnya. Mampukah kita mencintai Nabi sebagaimana beliau mencintai kita sebagai umatnya? Jawabannya ada pada diri kita. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Andaikan kita bisa bertemu Rasulullah, sungguh kan pasti mengalir air mata ini.